Halo teman-teman, kali ini gue mau bikin video tentang cara mengetahui instalasi listrik di rumah itu bocor atau enggak. Pernah nggak teman-teman misalkan daya daya listrik itu 450, lalu tiba-tiba bayar 500 atau 700, itu nggak wajar ya untuk daya listrik yang 4,5 atau 900 jadi 1 juta atau berapa. Nah, itu biasanya jika tagihan yang nggak wajar itu ada beberapa kemungkinan. Satu, bisa dari kesalahan input dari si PLN-nya, pihak PLN-nya. Dua lah, bisa juga dari kebocoran listrik ya. Jadi instalasi di rumah kita ini, instalasi rumah kita ada kebocoran ya. Itu bisa menyebabkan tagihan listrik kita itu nggak wajar. Nah, di sini yang akan gua bahas yaitu cara mengetahui eh, instalasi listrik kita itu bocor atau enggak ya. Ini cara mudahnya. Cara mudah mengetahui listrik di rumah kita bocor atau enggak ya. Nah, gini caranya, teman-teman. Cara yang pertama yaitu matiin semua eh, yang ada di perangkat yang ada di rumah kita nih. Misalkan nih kipas angin matiin, lampu matiin, semua pokoknya yang ada di dalam ini mungkin matiin ya. Nah, matiin semua, jangan sampai ada yang nyala. Di belakang matiin, mati, kamar mandi mati. Nah, ini kan nggak ada colokannya nih, nggak ada cetekannya, cuma saya diputer ya. Nah, matiin, terus oh ini juga nggak ada, matiin. Terus apa lagi? Nah, rice cooker matiin, pokoknya semua perangkat itu matiin ya. Semua yang kulkas juga cabut. Ini cabut. Semua yang ada cabut semua. Lampu matiin, ya benar matiin. Lalu AC. Nah, AC ini kita matiin juga. Matiin. Lampu matiin. Terus nah, lampu ini juga matiin. Nah, setelah semua dimatiin, kita lihat meterannya muter nggak. Meteran ya, nih muter. Meteran kan ada piringannya tuh, ada piringan apa yang muter itu tuh. Nah, jika piringannya muter, nih lihat nih. Ini kan di sini ada piringan yang muter itu. Nah, jika dia masih berjalan setelah dimatiin semua, artinya ada kebocoran. Nah, ini kayak gini, ini masih jalan. Artinya ada kebocoran di sini, teman-teman. Oh, enggak, masih ada. Masih ada yang belum matiin. Sorry. Ini si akuarium. Akuariumnya kita matiin dulu ya. Kita cabut. Nah, kita cabut semua. Sekarang kita cek lagi, masih muter nggak? Kalau dia masih muter, artinya masih ada kebocoran. Nah, ini berhenti ya. Oh, masih berjalan dikit. Nah, kita cek lagi, masih ada nggak yang masih nyala? Oh, ini masih ada. Sorry, gelap ya. Nah, oke, dan ada. Kita cek lagi, masih berjalan nggak? Nah, itu udah nggak berjalan ya. Oke, itu cara ngecek bocor atau enggaknya. Artinya nggak ada kebocoran ya. Jika dia berhenti itu
artinya nggak ada instalasi bocor. Lalu sekarang yang kedua, cara mengetahui si meterannya rusak atau enggak ya. Caranya gini, cara yang kedua, biasanya instalasi rumah itu listriknya kan ada MCB dalam nih. MCB dalam itu yang luar nih, yang dalam. Nah, yang dalam ini, yang dalam MCB dalam kita turunin. Oke, turun. Artinya di dalam mati semuanya. Lalu kita cek yang luarnya. Yang luar juga turunin ya. Yang luar juga. Masih muter nggak? Jika yang MCB dalam diturunin, MCB luar turunin, dan ini yang masih muter, artinya MCB ini rusak gitu ya. Itu caranya. Ini nggak jalan, artinya masih bagus ya. Nah gitu ya teman-teman. Jadi cara yang pertama, matiin semua perangkat atau lampu, kulkas atau apa aja yang di dalam rumah. Semua yang ada itu matiin, lalu cek di MCB-nya muter nggak. Jika masih muter, artinya ada kebocoran di instalasi ini ya, entah di sambungannya, entah di banyak kan sih sambungan. Biasanya itu ada yang ngepong, ada yang kendor. Nah, itu bocor. Itu bisa menyebabkan tagihan listrik mahal. Lalu yang kedua, cara mengetahui MCB rusak atau enggak. Caranya ya, MCB dalamnya turunin, MCB luar turunin, lalu lihat piringannya muter apa enggak. Kalau dia masih muter, artinya MCB meterannya itu rusak ya. Meterannya yang rusak kalau dia masih muter. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan tagihan listrik di luar kewajaran, tagihan itu di luar wajar gitu, nggak kayak biasanya, coba cek dulu instalasinya bocor atau enggak ya. Kalau misalkan semuanya aman, nggak ada kebocoran, meterannya juga nggak rusak, lalu kita baru datangin ke kantor PLN-nya, laporan bahwa ini di luar kewajaran. Biasanya itu ada kesalahan input dari si PLN. Kalau di sana yang ada, berarti ya ini instalasi ini. Kalau misalkan instalasi ada kebocoran ya teman-teman bisa benerin sendiri, atau kalau nggak bisa ya panggil PLN ya, atau panggil teknisinya untuk benerin kebocoran itu, cari kebocorannya di mana. Itu ya teman-teman. Sekian dulu tip dari saya untuk hari ini ya. Itu tip tentang mencari kebocoran instalasi listrik ya teman-teman ya. Terima kasih. Nah ini cara untuk mengetahui pemakaian ya teman-teman. Pemakaian per hari kita itu berapa, biar kita tahu ya. Pemakaian apa namanya itu per hari kita itu kita catat setiap jam 7 pagi ya. Misalkan jam 7 pagi hari ini, misalkan tanggal berapa nih, di tanggal 4 Mei. Nah 4 jam 4 Mei 2001 jam 7 ya, jam 7. Nah, jam 7 catatnya di angkanya itu. Di angka ini ya, teman-teman. Ini misalkan nih di angka ini nih 44323. Nih jam 7 pagi 4323 7 terus di sininya ada lagi 4 ya, yang merah itu 4. Nah itu, nah itu sampai kita catat kayak gini sampai 4 Mei jam 7 ya, 43237. Lalu ini yang merahnya ya, yang merahnya 4 ini merah. Ini catatannya sampai jam 7 pagi besok lagi. Jam 7 besok pagi lagi. Nah, besok lagi itu 5 Mei 2001 ya, 07.00 sama 4323 sekian. Nah, gitu caranya. Setiap jam 7 lihat perbedaannya pemakaian listrik kita.
itu ada yang beda, ada yang wajar atau enggak, ada yang loncat terlalu jauh apa enggak gitu kan. Jadi ketahuan pemakaian kita, pemakaian apa listrik kita per harinya. Itu cara nyatet ya, dari jam 7 pagi ke jam 7 pagi lagi gitu ya teman-teman ya caranya. Terima kasih.